Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslinda Septiawati. Saya berasal dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi, kedudukan, dan fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 serta pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, menjabarkan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, menjelaskan isi, kedudukan, dan fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 serta pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Baiklah, yang pertama menjelaskan isi pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea pertama, alasan perjuangan Indonesia bahwa kemerdekaan merupakan hak azazi semua orang dan menjajah adalah bentuk pelanggaran HAM. Alinea kedua, cita-cita dan tujuan NKRI setelah merdeka. Alinea ketiga, rasa syukur bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil perjuangan semata, melainkan berkat yang kuat. Dasar negara dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Adapun kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 5 poin, yaitu yang pertama, kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud adanya kemerdekaan Indonesia. 2. Tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan Pancasila yang menjadi norma dasar serta menjadi landasan bagi penyuluhan tertib hukum di negara Indonesia. 3. Kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan mengenai cita-cita hukum serta termuat pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental. Yang keempat, sumber semangat untuk Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran dari butir Pancasila, yang mana pada hakikatnya merupakan sumber semangat dalam setiap penyelenggaraan negara. Yang kelima, kaidah pokok yang fundamental di dalam sebuah tertib hukum, di mana memiliki urutan-urutan yang bersifat hierarkis. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, konsekuensi logis bahwa sistem negara yang berbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, menjunjung tinggi harta dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 poin, yaitu poin yang pertama, memberikan informasi dalil objektif atau bangsanya dan subjektif atau pandangan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Yang kedua, memberikan informasi perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai yang menentukan. Yang ketiga, memberikan informasi pengukuhan makna proklamasi dengan didorong oleh spiritual yang luhur. Dan yang keempat, menentukan tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Baiklah,
Yang kedua, menjabarkan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh, hukum pidana dituliskan pada KUH pidana. Hukum perdata dicantumkan pada KUH perdata. Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang mengatur, yakni hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Kedua, hukum yang memaksa, yakni hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas. Menurut sumbernya, hukum dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, hukum undang-undang, yakni hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat, yakni hukum yang ada di dalam peraturan adat. Dan yang ketiga, hukum jurisprudensi, yakni hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau dalam perkara yang sama. Dan yang kedua, hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis atau sering disebut konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konvensi ini merupakan pelengkap dari aturan-aturan dasar yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan diterima oleh seluruh rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam praktek penyelenggaraan hukum dasar tidak tertulis atau yang sering disebut konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konvensi ini merupakan pelengkap dari aturan-aturan dasar yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan diterima oleh seluruh rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.